Sobat Kebun, jumpa lagi. Kali ini kita bikin lapis Prancis yuk. Lapis ini kombinasi dengan puding yang dikukus dan lapis legit. Kita buat lapisan pudingnya dulu. Ini 15 biji kuning telur, kocok lepas kayak gini aja, nggak punya udah cukup ya. Kayak gini. Sekarang kita larutkan gula. Ini gulanya harus sampai larut ya, terus sampai gulanya larut. Ini susu bubuk. Kalau nggak ada susu bubuk bisa diganti dengan creamer. Ini sebenarnya untuk ada grindil-grindil, ntar kita saring juga. Oke, sekarang kita lanjut kita tambahkan susu kental manisnya. Diaduk. Sudah, kita masukin ini butter yang dilelehkan. Campur margarin juga bisa, cuma nanti kurang lemak aja. Aduk terus sampai halus. Udah ya, ini udah selesai. Ntar kita saring atasnya. Oke. Kita pakai cetakan ini kalau tidak salah 14x14 deh, lebih kecil dari 16 tapi dia harus tinggi. Pakai yang 16x16 juga bisa, nanti kuenya cuma agak ceper aja. Kalau saya lebih suka yang kuenya tinggi. Ini nanti mudah-mudahan nanti bisa sampai di sini ya. Kita alasi dengan kertas kue, terus ininya kita oles seperti biasa aja, oles tipis. Sekarang kita tuang kuenya, kita tuang sambil saring ya, yang halus kan. Ini udah selesai, sekarang kita kukus ya. Ini kukusannya harus dipanasin terlebih dahulu, lalu kita masukkan loyang kita ini. Oke, kita kukus sampai matang. Kita mulai proses legitnya. Ini butternya mau dicampur margarin separuh-separuh juga tidak apa-apa ya, nanti kembali ke lemak kuenya itu akan sedikit berkurang. Butter akan kita kocok bersama gula pasir, pakai gula pasir aja nggak apa-apa. Oh ya, saya mau tambahkan sedikit vanili biar agak harum sedikit ya. Kita mulai mixer ya, ini akan agak berisik sedikit. Kita mixer sampai kembang putih lembut. Oke, kita cek sudah 30 menit ya, sudah matang kayaknya ya. Oke, kita matikan, kita sisihkan dulu. Ini pun sudah, coba kita lihat ya, sudah mulai kembang, dia putih agak halus begitu. Selanjutnya kita kocok kuning telurnya. Ini kuning telurnya 10 biji untuk adonan legitnya. Kita kocok pakai hand mixer aja sebentar sampai dia kembang. Sebenarnya tadi gula, kalau yang tidak biasa, tadi kan saya masukin semuanya ke adonan butter. Kalau mau dibagi di sini setengah, di butter setengah juga bisa, atau di sini semua juga bisa, di butter semua juga bisa. Hasilnya kurang lebih aja sih. Kita kocok. Cukup ya, kembangnya kayak gini. Sekarang kita gabungkan dengan adonan butter tadi, udah kita masukin dikit-dikit. Nah, kita mixer, speed rendah aja. Selanjutnya ini susu bubuk. Untuk menambah rasa, bantu mixer lagi ya, cepat. Terakhir kita kasih tepung terigu kunci ya, cukup 2 sendok teh aja.
Kalau mau lebih keras bisa ditambah, tapi saya mau dia agak lembut sekarang. Ini udah siap kita panggang ya. Ini puding yang tadi kita kukus, warnanya kuning dan permukaannya nanti tuh kering kalau udah matang. Siapkan ini sendok takar ya, kita mau nakar ini. Nanti saya mungkin pakai 2 sendok ini aja. Sembari nunggu ovennya panas, ini mau saya tusuk-tusuk ya, supaya nanti lebih lengket. Yang pertamanya itu agar adonan ini enggak sering kita aduk-aduk tuh mulai melapis. Ini kita pindahkan aja dulu ke mangkok-mangkok kecil kayak begini, kira-kira buat 3-4 lapis agar nanti memudahkan waktu mengaduknya. Apinya sudah mulai panas, kita bisa lanjut panggang. Ini bisa ditakar pakai sendok makan ya, cuman karena saya biasanya ini 1,5 sendok aja saya pakai, kita bikin tipis-tipis aja. Ini kita ratakan kan begini. Oke, sudah bisa kita panggang. Untuk lapisan pertama kita masih pakai api atas bawah ya. Lamanya itu mungkin sekitar 5 menit tergantung oven masing-masing. Jadi timernya ini memang jarang dipakai, saya kadang ngelihatnya kalau udah coklat ya sudah. Nah untuk suhunya nggak perlu itu, kita adjust dulu di 150, nanti dia akan makin turun. Nah lapisan pertamanya selesai, dan tekan dulu untuk hilangkan gelembung dan supaya lapisnya itu nanti rata, nggak gelombang-gelombang gitu. Ininya yang tentunya kita aduk-aduk lagi supaya tidak mengendap ke bawah, ini sangat penting ya. Kita aduk-aduk konsisten ya, tadi 1,5 sendok, sekarang pun 1,5 sendok. Kita ratain, panggang kembali. Nah untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita hanya memakai api atas ya, karena yang di bawah sudah matang, kita hanya perlu mematangkan yang di atas. Ini kita pindahin, suhunya kita masih pakai sama karena masih belum begitu tinggi. Nah ada banyak pertanyaan, kalau saya nggak punya oven api atas bagaimana? Itu tidak bisa. Masak lapis ini tetap harus pakai oven yang ada api atasnya. Api atasnya itu tidak selalu harus oven listrik, oven yang pakai arang kan juga ada. Yang zaman dulu saya pernah lihat waktu saya masih kecil itu ada. Nggak tahu sampai sekarang masih jual apa enggak. Lapis 2, ini tadi kita lapis, sudah matang lagi. Lakukan hal yang sama, kita tekan dulu baru dilapis ya. Kayak gini. Ini gelombang udaranya. Ini supaya lebih lengket juga, kalau nggak lengket kan nanti lepas-lepas. Demikian seterusnya sampai adonannya habis ya. Nah, coba perhatikan, ini suhunya sudah semakin turun kan, karena kuenya semakin tinggi. Tuh udah tinggi banget. Ini mungkin 3 lapis terakhir ini. Kuenya udah lumayan tinggi ya. Sekarang ini yang terakhir, kita tekan dulu ya. Oke, selesai, kita panggang kembali. Ini yang terakhir. Ini kalau mau dikasih hiasan mungkin seperti plum atau keju atau mungkin manisan lainnya bisa aja, cuman ini saya bikin polos karena di bawahnya sudah ada variasi, nanti terlalu rame.
kita panggang. Selesai. Kita tekan-tekan sebentar. Oke, selesai. Tunggu dingin, nanti baru kita keluarkan dari cetakannya ya. Ini setelah kita rapikan pinggirnya. Harum susunya semerbak. Ini lapisannya. Tadi kita menginginkan tipis, nah ini berarti pas, dia tipisnya pas. Harum susunya benar-benar nendang, rasanya manis. Sobat kebun, dicobain ya resepnya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Thanks for watching.